Memang sulit untuk menghindari kita membuka pintu ini, dan menurut saya juga tidak menjadi masalah ya, karena sekali lagi tidak ada saran untuk menutup pintu masuk seperti halnya sekarang di Queensland saya ini ditutup betul. Ya itu juga sebetulnya sulit ya. Buktinya juga tetap bobol juga ya. Nah, yang harus diperkuat seperti halnya studi yang dilakukan di New Zealand. Nah, pembukaan ini harus dilakukan dengan penguatan di aspek screening. Nah, ini yang selalu saya masih belum sepakat ya dengan strategi yang pemerintah. Kalau dulu pemerintah memilih 5 hari masa karantina, saya tentang itu karena berbahaya ketika Delta belum masuk ya. Karena saya bilang harusnya 14 hari dan sekarang tidak ada perubahan kecuali jadi sekarang masuk boleh dengan ketentuan silakan pemerintah menentukan itu, tapi tes PCR dibawa hasil 3 hari sebelumnya negatif, kemudian didatang juga dia artinya pilihannya kalau dia sudah divaksinasi lengkap 2 kali dan 2 minggu pasca penyuntikan kedua, dia sebenarnya cukup 7 hari untuk masa karantina ya. Tapi di hari ketiga ataupun pada hari ke-7 dia bisa dites. Nah, kemudian kalau dia belum divaksinasi lengkap atau dia tesnya ternyata positif ketika datang. Nah, dia harus isolasi itu nggak bisa kurang dari 14 hari, harus 14 hari dengan tes di hari ketiga dan hari ke-12. Itu riset, sudah ada risetnya. Dan itu yang menjaga keamanan. Nah, ini yang saya masih melihat di kebijakan yang baru ini masih 8 harian, kan ini rawan sekali. Karena kalau memang yang sudah ada risetnya itu kalau karantinanya hanya 5 hari, sebelumnya kan 5 hari, itu 25% bobol. 25% bobol kasus masuk ke wilayah. Nah, ini yang harus diwaspadai. Ditambah lagi potensi kita ini, pintu masuk negara kita ini luar biasa ya. Darat, laut, udara. Ketika saya di pemerintahan, di Kemenkes, ketika saya di kesehatan perbatasan, saya bisa melihat langsung, saya datang, luar biasa banyak sekali pintu masuk kita, sehingga ini yang harus diperkuat dan ini harus ada penguatan dukungan di pemerintah kita yang berbatasan dengan, kan ada BIMS namanya kalau kita tuh, Brunei, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan juga Papua Nugini dan Timor Leste. Nah, ini penguatan SDM kita ya, screening kita, kemampuan deteksi kita yang harus diperkuat. Oke, itu tadi menjadi catatan Pak Diki juga ya terkait dengan screening serta penguatan-penguatan yang perlu lagi diperketat. Kalau kita melihat fenomena yang ada saat ini, Pak, ini kan pariwisata kembali dibuka, tapi ironisnya masih banyak ternyata yang positif COVID-19 tapi masih berkeliaran begitu meskipun sudah menggunakan aplikasi Peduli Lindungi gitu. Apakah Anda melihat ini akan menjadi bom waktu juga, mengingat WHO juga menyoroti sejumlah provinsi di Jawa begitu ya, yang ternyata peningkatan mobilitas ini cukup signifikan, Pak Diki? Ya, betul sekali. Jadi dalam situasi saat ini harus difahami bahwa pandemi belum berakhir. Masa krisis kita dia belum berakhir juga ya. Karena tadi itu Delta varian kita masih bergerak terus ya ke pesisir termasuk ke luar Jawa, dan 80% penduduk kita belum divaksinasi penuh. Kemudian ingat, leveling transmisi kita yang ditetapkan WHO itu masih di level penularan di komunitas. Artinya kalau bicara level penularan di komunitas itu yang terburuk dari yang 4 level itu. Jadi ini belum bergerak ya, walaupun sudah ada pergerakan dari level City 4 terus maju ke 1 ya, sekarang sebagian besar. Tapi yang masih di level itu gitu. Masih yang level buruk gitu, terburuk. Nah, ini artinya masih sebagian besar kasus di masyarakat itu sebetulnya belum bisa kita identifikasi, walaupun sudah mulai meningkat ya dibanding sebelum PPKM ini. Tapi kalau masih dominan ya adanya Peduli Lindungi, adanya pelonggaran-pelonggaran itu pun belum bisa meminimalisir, karena tetap harus ada penguatan 3T, harus ada juga penguatan kesadaran dari semua pihaknya.